Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lagi asik tidur, 2 pemuda anggota geng motor yang melakukan penyerangan dan pencurian di jalanan ditangkap oleh tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Curi paket, 3 karyawan perusahaan jasa pengiriman di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ditangkap polisi. Diduga kelelahan, jamaah haji asal Kabupaten Sidrap meninggal dunia saat tiba di kampung halamannya. Kementerian Komunikasi dan Digital mulai menggunakan sistem pengawasan otomatis berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi situs judi online secara real time. Sistem ini diharapkan lebih efektif menghadapi peredaran situs judi yang terus bermunculan. Untuk mengatasi permasalahan judi online yang masih terjadi, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memperkuat sistem pengawasan terhadap ruang digital Indonesia. Salah satunya dengan penerapan sistem pemantauan otomatis menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi situs judi online secara real time. Dalam kunjungan kerjanya ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 di Kabupaten Goa, Menteri Komdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa sistem berbasis AI ini diperlukan karena situs judi ilegal terus bermunculan meski telah diblokir jutaan kali. Pendekatan teknologi dinilai lebih tepat ketimbang hanya mengandalkan metode pemblokiran secara manual. Selain pengawasan teknologi, pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat serta penguatan regulasi digital, termasuk rencana pembatasan usia pengguna media sosial dan perlindungan anak di dunia digital. Regulasi tadi yang terkait dengan kecerdasan artifisial, saya menargetkan mudah-mudahan bisa selesai di bulan Juni ini adalah roadmap AI-nya dulu. Dari roadmap itu kemarin sudah dilaporkan meskipun belum final, tapi sudah dilaporkan bahwa memang AI ini dimensinya amat sangat luas. Dan salah satu yang paling pertama dan utama bagi kami di Kemkomdigi adalah menjaga etiknya. Jadi ada industrinya, bisnisnya, kemudian juga pengembangan dan ada etiknya. Jadi kemungkinan besar, ini sedikit bocoran bahwa aturan pertama terkait artificial intelligence akan menyangkut dengan etika AI itu sendiri. Pemerintah juga mendorong platform digital untuk mematuhi aturan Indonesia, termasuk kewajiban menghapus konten negatif seperti promosi judi online dan pornografi anak maksimal 4 jam setelah ditemukan. Sistem otomatis diharapkan mampu menekan penyebaran situs ilegal yang kini memanfaatkan AI untuk menyamarkan aktivitasnya. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Jembatan Bila, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang rencananya akan dilakukan rekonstruksi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Jembatan Bila akan dikembalikan seperti semula setelah diterjang banjir pada April 2024 silam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) mulai memasang patok pertanda dimulainya rekonstruksi Jembatan Bila di Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang pada Selasa lalu. Jembatan sepanjang 80 meter ini yang menjadi akses utama warga rusak setelah diterjang banjir pada April 2024 silam. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang rusak pasca bencana sudah dianggap sesuai dengan kebutuhan yang ada, mengingat jembatan ini adalah akses utama masyarakat Batu Lapa dalam beraktivitas. Kalau dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB tentu tergantung dengan situasi bencananya. Jadi dan untuk tahap awal itu ketika kejadian bencana itu ada bantuan yang bisa diberikan melalui mekanisme dana siap pakai untuk keadaan darurat. Ini untuk lebih kepada masyarakat. Tapi yang kita hadiri sekarang ini bantuan terkait dengan pemulihan pasca bencana. Jadi lebih kepada intervensi terhadap infrastruktur dan milik pemerintah daerah yang rusak. Dan itu diberikan dukungan oleh BNPB untuk memperbaiki, merehabilitasi dan merekonstruksi. Contoh salah satunya jembatan di Bila ini. Diharapkan juga keberadaan jembatan yang dibangun saat ini akan semakin memperlancar pendistribusian hasil bumi ke daerah lain. Tadi menarik itu kualitas yang diutamakan. Iya, itu wajib.
dalam satu pekerjaan itu kan wajib kualitas. Kualitas yang sesuai spesifikasi yang ada. Ya, kan jelas spesifikasinya kan ada di situ. Ya, kita tidak boleh keluar dari situ. Rencananya, proses rekonstruksi ini akan selesai pada Desember tahun 2025. Ini agar 10.000 warga Batu Lapa dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Jamaah haji asal Kabupaten Sidrap meninggal dunia saat tiba di kampung halamannya. Jamaah haji yang tergabung dalam kloter 7 ini diduga kelelahan dan memiliki penyakit jantung. Tangis pecah saat keluarga mengetahui Mulyani Hasan Laupe, warga Kecamatan Pituriawa, jemaah yang baru saja pulang menunaikan ibadah haji ini meninggal dunia. Diduga Mulyani meninggal kelelahan saat tiba di kampung halamannya di Kabupaten Sidrap pada Selasa lalu. Sebelumnya, jemaah yang tergabung dalam kloter 7 embarkasi Hasanuddin ini tampak sehat. Bahkan petugas sudah menanyakan kondisi fisik korban. Jam, saya hampir 4 kali itu saya keliling, masih bertanya-tanya, ada Pak keluhan tak, bagaimana? Jadi yang sehat, alhamdulillah sehat, terus makan semangat dia mau pulang ke kampung. Berdasarkan keterangan medis, diduga korban menderita penyakit jantung dan juga kelelahan usai mengikuti rangkaian ibadah haji. Dan ternyata beliau almarhumah pada saat itu pergi, padahal kami sudah badalkan untuk pelemparannya diambil sama petugas, nanti kami yang mewakili. Ternyata beliau juga hari itu pergi ke Jamarat untuk melontar. Kita juga tidak bisa larang Pak, karena mereka punya hak dan mereka sudah menunggu lama selama 15 tahun. Mereka pasti mau sekali melakukan kasih lengkap ibadahnya. Dalam kepulangan jemaah ini, sebanyak 264 jemaah haji asal Kabupaten Sidrap yang tergabung dalam kloter 7 Selasa dini hari lalu tiba di halaman rumah jabatan Bupati, tempat penerimaan jemaah haji. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Dua pemuda anggota geng motor yang melakukan penyerangan dan pencurian di jalanan ditangkap oleh tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Kedua pelaku nyaris diamuk ibu-ibu yang kesal dengan ulah para pelaku. Tim Resmo Polda Sulsel langsung naik ke sebuah rumah di Jalan Todopuli Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Senin siang. Di lantai 3, Hafiz dan Ahmad Indra yang menjadi target polisi langsung disergap ketika tidur. Polisi menangkap keduanya karena diduga terlibat sebagai anggota geng motor yang melakukan penyerangan dan perampasan telepon genggam milik warga di Jalan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Saat dibawa polisi, kedua pelaku sempat nyaris menjadi amuk ibu-ibu yang kesal dengan ulah keduanya. Dalam aksinya, para geng motor ini sering melakukan penyerangan warga serta melakukan pencurian dan perampasan. Dari masyarakat kami melakukan pengembangan ke beberapa tempat, salah satunya satu tempat di Makassar, tempat persembunyian daripada 2 orang anggota geng motor tersebut. Dari situlah kami mendapati 2 orang tersebut sedang bersembunyi dan kemudian personil melakukan penangkapan di salah satu tempat tersebut. Sekarang totalnya sudah ada berapa Gunan? Untuk sekarang yang sudah diproses hukum ada 6 orang. Hingga saat ini sudah 6 orang anggota geng motor yang diamankan dan diproses hukum terkait kasus pencurian di Polda Sulsel. Semua pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan guna mencari pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.
mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.